Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendiri yang menggerakkan kita semua untuk boleh berkumpul di tempat ini. Perayaan kita yang kita rayakan pada hari ini dan juga Injil yang sudah kita dengarkan sebetulnya memperlihatkan kepada kita semua bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia adalah Raja kita. Dia adalah Raja alam semesta. Seperti dalam kata pembukaan tadi saya katakan, bahwa Yesus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan umat manusia. Termasuk mereka yang membenci Dia. Dan hal ini kita temukan dalam Injil yang sudah kita dengarkan hari ini. Dalam bagian pertama ayat 38 sampai 39 dikisahkan bagaimana Yesus dicemooh oleh beberapa kelompok orang. Dan konteksnya Yesus dicemooh ketika dia digantung di kayu salib. Ada 3 kelompok yang mencemoohkan dia. Pertama adalah pemimpin-pemimpin Yahudi. Dalam Injil tadi kita sudah mendengar bagaimana mereka mengatakan, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya jika ia benar-benar Mesias. Itu adalah kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua adalah para prajurit. Gitu ya. Para prajurit yang berada dekat salib Yesus. Mereka juga tidak mau kalah. Dan mereka juga mengatakan, jika engkau Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan sebetulnya dari pernyataan ini merupakan penghinaan juga terhadap orang-orang Yahudi tentunya. Dan teristimewa penghinaan terhadap Yesus. Dan yang ketiga adalah salah seorang yang digantung juga di dekat salib Yesus. Dia juga tidak mau ketinggalan. Dia juga menghujat Yesus. Dan dia katakan, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga. Para saudara yang terkasih di dalam Kristus. Yesus adalah Raja kita. Yesus adalah Raja yang disalibkan. Dan di atas salib dia mendapatkan ejekan. Dia mendapatkan penghinaan. Dia mendapatkan hujatan dari 3 kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Pertanyaan saya adalah untuk kita renungkan bagi kita semua yang berkumpul di sini. Apakah kita termasuk bilangan pencemooh di atas? Apakah kita termasuk 3 kelompok yang di atas? Ya atau tidak? Oh, ada yang mengatakan ya gitu ya. Terima kasih atas kejujurannya. Mungkin pencemooh dalam arti konteks yang lain. Tetapi sesungguhnya kalau mau jujur, para saudara datang ke tempat ini kan, itu kita tidak menolak Yesus. Ya kan? Kita tidak menghujat dia. Itu berarti sebetulnya dalam konteks yang saya maksudkan, sebetulnya kita tidak termasuk dalam 3 kelompok di atas. Gitu ya. Tentunya kita yang hadir di sini tidak ada yang datang dengan niat untuk mengejek Yesus. Gitu ya. Datang jauh-jauh bangun pagi-pagi datang untuk mencemoohkan Yesus. Saya kira tidak ada. Gitu ya. Dan itu berarti kita tidak termasuk dalam kategori itu. Hanya para saudara, tentunya kita bertanya, apakah masih ada yang mencemoohkan Yesus di luar sana? Ada atau tidak? Ada, gitu ya. Bahkan mungkin
orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari gereja setan itu kan mereka yang menyatakan dengan tegas penghinaan terhadap Yesus. Atau mungkin ada kelompok-kelompok lain yang menertawakan Yesus Raja kita yang disalib. Tentunya para saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita berhadapan dengan mereka, pertanyaan kita adalah apakah kita harus marah? Gitu ya. Dari Injil hari ini, dari peristiwa yang kita rayakan hari ini, kita disadarkan akan beberapa hal berikut. Bahwa sejak awal Yesus Kristus Raja kita sering ditolak, sering dihinakan. Misalkan, ketika dia mengusir setan, ketika Yesus mengampuni dosa, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ketika Yesus bergaul mesra dengan pemungut cukai dan perempuan yang tidak baik, dia dianggap kerasukan setan. Dia dianggap menghujat Allah. Dia dianggap sebagai nabi palsu. Dan dia juga dianggap melawan agama yang benar. Dan lain sebagainya. Itu berarti para saudara, sejak awal Raja kita, Yesus Kristus yang tersalib, sudah dicemooh. Dia dicemooh karena tindakannya yang dilakukannya. Namun bagi kita yang percaya kepada dia, misteri sengsara, misteri salib, sengsara, wafat, dan kebangkitannya adalah jantung warta gembira yang kita perlukan, yang kita perlu wartakan ke seluruh dunia. Sekali lagi saya katakan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, misteri sengsara, salib, wafat, dan kebangkitan adalah jantung warta gembira yang perlu diwartakan kepada dunia. Kenapa ini menjadi sangat perlu diwartakan? Karena para saudara yang terkasih, dalam saliblah rencana keselamatan terpenuhi. Dalam salib Yesuslah rencana keselamatan itu terpenuhi. Dan dalam surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 26 dikatakan, satu kali untuk selamanya. Itu berarti para saudara, Allah telah memilih Yesus, telah membuat Yesus menjadi seolah-olah berdosa karena kita. Seperti dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21. Allah telah membuat dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian para saudara, Rasul Petrus dalam suratnya bab 1 Petrus bab 1 ayat 18 sampai 20 merumuskan dengan baik iman kita, merumuskan dengan baik iman orang yang percaya tentang rencana keselamatan Allah itu. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan bukan dengan barang yang fana dia menebus, tetapi dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Nah, para saudara, untuk mengingatkan kita akan rumusan iman ini, sebetulnya ada seorang pengarang rohani yang sudah menciptakan lagu itu. Hanya mungkin kita pernah menyanyikan dan mungkin lupa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ada satu lagu yang judulnya Bukan Dengan Barang Fana. Gitu ya. Itu adalah sebetulnya rumusan iman Santo Petrus yang melukiskan, Rasul Petrus yang melukiskan
bagaimana Allah itu punya rencana keselamatan dengan Yesus yang tergantung di kayu salib. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama untuk menyadarkan kita tentang rencana keselamatan ini. Para saudara, lagu ini sering kita nyanyikan. Dan sebetulnya itu meringkas tentang iman akan rencana keselamatan Tuhan. Bahwa Dia telah menumpahkan darahnya untuk menebus kita. Nah, itu bagian pertama dari Injil hari ini. Supaya kita diminta untuk mewartakan warta gembira tentang penyaliban Yesus sebagai bagian dari rencana keselamatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Dalam lagu tadi, di bagian refren, gitu ya, kita menyanyikan bersama bahwa kita mau meletakkan di mezbah-Mu Tuhan, gitu ya, segala dosa dan kesalahan kita. Dan sebetulnya itu yang terjadi dengan salah satu penjahat yang berada di samping salib Yesus. Dia bahkan menegur temannya, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah?" Dia bilang, "Kita selayaknya dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Sementara Dia, Yesus, tidak bersalah." Dan kemudian penjahat itu berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja." Dan Yesus berkata, para saudara, "Sesungguhnya hari ini juga." Yesus tidak menunda-nunda. Dia katakan, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, para saudara, pertanyaan yang menjadi bahan permenungan kita dari bagian kedua Injil hari ini. Apakah kita yang berkumpul di sini bisa hari ini juga berada di Firdaus? Bisa? Bisa atau tidak? Kenapa ragu para saudara? Gitu ya? Kenapa ragu? Bisa para saudara. Kita hari ini juga bisa berada di Firdaus. Ketika kita bersikap seperti penjahat yang tadi berdialog dengan Yesus. Penjahat yang berdialog dengan Yesus
dia sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Yesus. Dia sadar bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah sungguh-sungguh Raja. Dan bagi dia, Yesus yang disalibkan itu adalah Raja pengampunan dosa. Yesus yang disalibkan itu adalah Raja yang memberikan pengampunannya dari atas kayu salib. Nah, itu berarti para saudara, hari ini juga Yesus yang sama yang ada di atas kayu salib, dia memberikan pengampunan dosa untuk kita semua yang ada di sini. Itu berarti hari ini kita juga berada dalam Firdaus yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus yang adalah Raja tadi, yang memberikan sabda pengampunannya dari salib, dia tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya ingin supaya kita semua orang lain diselamatkan. Sehingga seluruh hidupnya dibaktikan untuk semua orang. Dan dalam konteks itulah dia adalah Raja yang sejati. Seorang Raja yang sejati adalah seorang Raja yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Dan hal itu dinyatakan dalam setiap perayaan Ekaristi. Ketika kami para imam mengangkat piala kudus yang berisi anggur, berisi darah Kristus. Dan kami para imam mengulang kata-kata Yesus dengan mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dan hari ini kita melakukannya. Setiap kita menghadiri perayaan Ekaristi, kita melakukannya itu. Maka para saudara, jangan sia-siakan untuk melewatkan kesempatan untuk merayakan Ekaristi. Karena pada saat itu, Yesus memberikan sabda pengampunannya bagi kita. Maka seperti lagu tadi, mari kita letakkan diri kita di hadapan mezbah Tuhan. Kita letakkan orang-orang yang kita cintai. Mungkin ada saudara-saudara kita yang kita anggap perlu didoakan agar diselamatkan. Mari kita bawa mereka, kita letakkan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar pada hari ini, sebagaimana Yesus juga mengatakan kepada para penjahat itu, hari ini engkau berada bersama aku di Firdaus. Maka yakinlah kita juga ada bersama Yesus di Firdaus ketika kita datang mempersembahkan diri kita di hadapannya. Maka para saudara, di akhir khotbah saya, mari kita sekali lagi kita menyanyikan lagu yang sudah kita nyanyikan, bukan dengan barang fana, sebagai bentuk penyerahan diri kita di atas mezbah Allah.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti